Saudara-saudara yang terkasih, ketika mempersiapkan khotbah atau homili ini, pertanyaan yang muncul pertama, apabila Saulus pembunuh tidak dirangkul oleh Yesus, Injil hanya terbatas di Yahudi. Maka Paulus seorang yang sangat berjasa dalam dunia pewartaan Injil. Pertanyaan berikut, kapan sih mulai terjadinya pelayanan pastoral lintas bangsa, benua, budaya, bahasa, suku dan pulau sampai kita di sini? Yang pertama dalam renungan, tanda-tanda pertama yaitu turunnya Roh Kudus setelah Yesus naik. Lalu para rasul berada di satu ruangan, banyak orang hadir di pekarangan, dan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh ruangan. Apa yang terjadi? Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran di atas mereka. Maka mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbahasa. Yang berkumpul di sana bukan hanya orang Yahudi, tapi dari Roma ada, Mesopotamia ada, dari Persia ada, Kapadokia ada, dari Mesir, bahkan paling selatan dari Arab. Allah menghendaki agar iman akan Tritunggal Maha Kudus itu bukan hanya milik orang Yahudi. Tritunggal yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus bukan hanya milik orang Yahudi, tetapi harus disebarkan ke berbagai benua bangsa, bahkan kita saat ini. Maka kalau kita simak baik-baik, ke-12 rasul yang berkarya bersama Yesus selama 3 tahun, mereka hanya di batas Yahudi saja, tidak pernah keluar dari sana. Justru Saulus yang pembunuh ini ditangkap menjadi pewarta yang hebat. Dia mendobrak pintu-pintu ketertutupan, lalu pergi menyebar ke utara, selatan, timur, barat, keluar dari Yahudi. Jadi unik sekali panggilan Saulus ini, dan saya senang sekali kalau mulai membaca surat-surat Paulus. Dirangkul oleh Kristus Yesus dengan kasih karunia dan suara dari Allah, kemudian dengan cahaya menggelapkan matanya, jatuh dari kuda. Kisah Rasul 9:1-19. Matanya menjadi buta dan dia dihantar ke jalan yang lurus, bertemu Ananias. Di sana dia retret 3 hari 3 malam lamanya. Kemudian dia dibaptis, dari Saulus menjadi Paulus, dari pembunuh menjadi pewarta. Selaput matanya jatuh. Pengalaman masa lalunya dibersihkan oleh cahaya Kristus sehingga dia menjadi orang yang hebat sekali. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi, suratnya kepada orang di Roma, Paulus menegaskan tentang dirinya sebagai pewarta, sebagai pelayan pastoral lintas benua, bangsa, budaya, suku, dan pulau. Aku menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, katanya. Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi kita pun mendapat berkat dari Paulus ini sebenarnya. Karena katanya Allah telah menganugerahkan kepadanya kasih karunia agar dia menjadi pelayan Kristus yang rendah hati seperti Yesus, untuk mewartakan sabda Allah yang hidup ke berbagai pulau, bangsa, benua, suku dan bahasa, agar bangsa-bangsa bukan Yahudi termasuk kita ini bisa
menjadi persembahan yang khusus bagi Allah. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingat Papa saya pernah cerita begini. Ada 3 suku yang dikirim dari 3 uskup, uskup Ambon, uskup Manado, dua uskup, mengirim orang-orang, guru-guru yang sudah disiapkan, orang Kei, suku saya, Tanimbar dan Manado. Tahun 1920, 1930-an, 1940-an, 1950-an, 1960-an, berbondong-bondong mereka ke Papua, mulai dari Sorong sampai Jayapura, Merauke. Mereka dikirim sebagai katekis supaya orang di Papua juga bisa mengenal sabda Tuhan. Termasuk papa saya salah satunya, tahun 48 ke Papua. Dan saya rasa bangga bahwa dia juga terpilih untuk membawa pewartaan kasih Kristus kepada orang-orang di Papua. Maka sekarang kalau Anda masuk dari Sorong sampai dengan Jayapura, Merauke, tiap kabupaten kalian bisa lihat tanah lintas budaya, lintas suku, lintas bahasa. Dan di dalam gereja begitu masuk kita bisa lihat warna kulit, warna rambut berbeda-beda. Persis ini adalah tanah Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Dan pewartaan masuk ke sana bukan hanya dengan bahasa Indonesia. Kami berusaha untuk belajar bahasa mereka. Seperti ketika saya bertugas di Cigugur, harus bisa misa bahasa Sunda dan khotbah bahasa Sunda. Walaupun logatnya Ambon Papua, tidak apa-apa. Ya, dan ini adalah spiritualitas pelayanan lintas budaya yang sebenarnya diminta agar kita ini sebagai umat Katolik, khususnya di Laurentius ini, mari kita gunakan diri kita sebagai berkat untuk bisa melayani secara lintas budaya, bahasa, benua, suku dan pulau. Mari kita welcome siapa saja yang hadir di dalam gereja kita, di dalam tempat-tempat pertemuan, di tempat olahraga. Jangan sampai eksklusivitas itu terjadi. Padahal sudah 2000 tahun lalu Paulus sudah membuka bahwa kita harus berusaha supaya selalu hadir secara inklusif, bukan eksklusif. Saya diperkenankan studi di Chicago Catholic Theological Union, tempat Paus ini juga alumni dari sana. Salah satu mata kuliah yang saya ambil namanya Training for Cross Cultural Ministry. Dilatih untuk melayani di tempat-tempat budaya-budaya yang berbeda. Kami 28 mahasiswa dari banyak benua, banyak bangsa. Hari Rabu dari jam 9 sampai jam 6 sore, kami masing-masing bawa makanan khusus khas. Jam 12 kami makan bersama. Kuliah sampai jam 6 sore, capai. Tetapi ilmu yang kami terima, kami menjadi pribadi yang selalu bisa lintas budaya, lintas suku, lintas bahasa, dan bisa bergaul dengan siapa saja. Semoga Roh Kudus membantu kita agar spiritualitas Paulus hadir dalam diri kita, entah secara pribadi, keluarga, lingkungan, bahkan secara paroki. Mari kita welcome satu sama lain. Maka nama Allah dimuliakan, diri kita pasti selalu dikuduskan.